Lanjut ke halaman 35 dokter, jangan lupa subscriber ya, biar tambah semangat bikin konten. Yang belum nonton dari awal cerita kami bikin playlist di profil YouTube bisa dicek secara urut dari 1 sampai akhir. Yuk lanjut kita ke cerita, belum siap ngasih konflik, guys kasih yang manis-manis dulu, ya, biar melting. Seharian tanpa kehadiran Risa, membuat aku benar-benar hampa. Kosong. Seperti gelas tak ada isi. Tak berguna. Serasa tak dibutuhkan. Sedang Vianti, duduk mendampingiku, membantu menganamnesa pasien yang silih berganti keluar masuk ruangan. Pukul 13 tugasku selesai. Hari ini pasien tak begitu ramai. Aku merasa lega sebab tak harus berlama-lama di sini. Dok, mau pulang? Ya, tanya Vianti sembari bangkit dari kursi milik Risa. Ya, aku merasa tak perlu panjang lebar menjawab pertanyaannya. Sudah tahu tidak ada kerjaan lagi. Ya, pasti aku pulang. Dok, saya nggak diajakin pulang bareng. Perempuan yang kini melepas masker bedahnya tersebut menyunggingkan senyum. Lebar sekali. Bahkan bibirnya masih merah membara meski sempat menempel dengan masker sekian lama. Tidak, jadi, yang boleh pulang sama dokter cuma si Risa, ya. Apa istimewanya dia, dok? Toh, kami sama-sama perawat. Dia bahkan istrinya orang, tuh. Mulut Vianti begitu lancang. Perempuan berkulit putih dengan dandanan yang berlebihan itu tersenyum sinis. Jangan biasakan untuk lancang, Vi. Itu sebabnya kamu masih jomblo. Aku ngeloyor pergi sembari memanggul ransel. Keluar dari ruang poli sembari membiarkan pintu terbuka begitu saja. Aku tak lagi mempedulikan apa yang akan dikatakan Vianti di belakang sana. Bodoh amat, aku tak ada urusan dengannya. Hanya sebatas pekerjaan. Lama-lama aku muak juga diasisteni perempuan itu saat Risa absen. Semoga Mbak Yuli mau meminjamkan stafnya yang lain. Yang pasti, yang lebih sopan dan santun pada orang lain. Buru-buru aku masuk ke mobil. Tancap gas dengan kecepatan sedang. Hanya ada Risa dalam benak ini. Pikiranku tak lain dan tak bukan hanya tertuju padanya seorang. Aku ingin cepat sampai. Melihat wajahnya, kemudian pergi makan siang bersama seperti hari-hari lalu. Risa kini sempurna menjadi candu, di mana aku tak bisa sedetik pun lepas dari memandangnya. Setibanya di kos, aku langsung menuju ke kamar Risa. Bahkan sepatu dan tas kerjaku masih melekap di tempatnya masing-masing. Risa, panggilku sembari mengetuk pintu. Lalu, perempuan itu membuka pintu dan menyembulkan wajahnya. Aku terpana. Sungguh terhenyak saat mendapati perempuan tersebut tengah mengenakan mukena warna putih yang membuat wajahnya jadi sangat bercahaya. Kamu habis salat? Tanyaku dengan ekspresi yang sulit buat dijelaskan. Antara kaget, terpana, dan perasaan yang susah untuk kuungkap lewat kata-kata. Iya, jawabnya terbata. Wajahnya lalu bersemu merah jambu. Dia menunduk, seperti orang yang malu. Harusnya aku yang merasa begitu. Sebagai laki-laki aku jarang ibadah. Padahal nikmat Tuhan sangat berlimpah untukku. Ah, harusnya aku tak begini. Ayo makan, ajakku padanya. Kamu udah salat? Pertanyaan dari Risa membuatku sangat tersudut. Rasanya aku tiba-tiba merasa jadi manusia paling hina dan berdosa. Aku malu. Malu pada Tuhan. Malu mengapa aku sempat lupa apa itu salat. Belum. Kali ini aku yang terbata dan menunduk sesaat. Salat? Sebentar aja. Abis itu kita makan. Oke. Aku naik sebentar. Aku langsung balik badan dan naik ke lantai 2. Sesampainya di kamar, aku mandi, dan mengambil wudhu. Saat hendak bertukar pakaian, aku bingung. Kemana perginya sarung dan peci? Astaga, bahkan aku sampai lupa apakah pernah punya barang tersebut atau tidak. Fadi, kamu benar-benar memalukan. Hanya bermodalkan kaos oblong dan celana denim panjang, aku menunaikan salat zuhur 4 rakaat. Sebelumnya aku cari dulu arah kiblat menggunakan kompas ponsel. Maklum, aku benar-benar lupa. Arah kiblat di kamar ini menghadap sebelah mana. Sempat terbata merapalkan surat-surat pendek, akhirnya aku selesai juga. Usai mengucap salam, aku menengadahkan tangan. Berdoa pada Tuhan. Meminta agar Uma bahagia di alam barzah. Tak lupa aku selipkan sebuah harapan agar bisa bersatu dengan Risa suatu hari nanti. Tuhan, aku cinta pada salah satu ciptaanmu. Izinkan ku simpan namanya di dasar hati paling dalam. Jangan buat aku kecewa untuk kedua kalinya, Tuhan. Aku mohon, bimbing juga aku agar selalu bisa mendekat kepadamu. Tanpa menukar pakaian lagi, aku langsung turun ke lantai bawah.
Hanya berbekal sebuah dompet, ponsel, dan kunci mobil, segera kudatangi kamar Risa dan mengetuk pintunya 2 kali. Perempuan itu lalu keluar. Sebuah kaos oblong warna hitam dan celana denim yang tampak sudah belel. Aku jadi sedih. Lagi-lagi aku belum sempat untuk mengajaknya berbelanja. Ayo, kata Risa sembari mengikat rambutnya ke belakang. Perempuan itu lalu mengunci pintu dan berjalan sejajar denganku. Aku langsung menoleh dan berkata padanya, "Abis makan, kita belanja, ya." "Belanja apa lagi?" tanyanya dengan wajah yang heran. "Pakaian. Memangnya pakaianku kenapa?" Wajah Risa jadi pias. Aku tiba-tiba merasa menyesal. Apakah kalimatku membuatnya tersinggung? "Biar lebih banyak, kan? Kamu cuma bawa sedikit." Aku membuat alasan. Sekuat tenaga aku menahan mulut agar tak berkata belak-belakan seperti biasa. Bagaimanapun, perasaan Risa saat ini begitu berharga untukku. Harus selalu dijaga. Oh, dia menjawab dengan wajah yang menunduk. Aku sampai deg-degan. Takut anak itu tersinggung dan sedih. Sampai di mobil, Risa masih terdiam. Aku jadi bimbang. Astaga, aku salah ngomongkah? Tak pernah aku segelisah ini sebelumnya. Mulutku juga selalu bicara serampangan termasuk padanya. Namun, kali ini rasanya aku jadi sangat terbebani. Saking tak enak perasaan, si penjaga gerbang yakni Pak Jali sama sekali tak kuhiraukan. Tak kuklakson apalagi kubukakan jendela sekadar untuk menegurnya. "Gimana tadi sama Mas Denny?" tanyaku mencoba untuk mencairkan suasana. "Daftar udah selesai, Mas. Tinggal nanti nunggu panggilan lagi buat mediasi." Risa mulai mengangkat wajahnya. Perempuan itu menoleh padaku dan terlihat mengulaskan senyumnya. Sungguh, hatiku langsung lega. Beban 1000 ton yang tadi menghinggap, kini perlahan lepas. Tuhan, beginikah rasanya orang sedang ketiban cinta? Syukurlah. Bisa cepat, kan? Kata Mas Denny, tanyaku lagi sembari menoleh sekilas padanya. "Iya, kita berdoa supaya segera selesai, Mas. Aku juga capek. Pengen segera sah bercerai dari dia." Hatiku makin lega. Bahagia yang tak terkira. "Risa, sungguh kata-kata ini yang ingin ku dengar darinya. Ris, setelah kamu cerai, mau ke Samarinda, enggak?" Seketika mulutku berkata begitu saja. Mengeluarkan pertanyaan yang aku pun tak tahu bagaimana bisa keluar dengan lancar dari lidah ini. Mau ngapain, Mas?" "Ke makan Uma. Aku mau kenalin kamu ke Uma." Rasanya jantungku teriris-iris. "Uma, andai engkau masih hidup, pasti kau akan bahagia saat ku kenalkan dengan perempuan sehebat Risa." "Ah, kamu bisa aja, Mas." Risa berkata dengan nada yang malu-malu. Membuat hatiku jadi semakin berbunga. Pokoknya hari ini, campur aduk. Ada rindu, berdebar, dan cinta. Aku serius. "Sekalian kita cari ibumu." Risa langsung terdiam lagi. Aku buru-buru melirik perempuan itu. Wajahnya langsung berubah tegang. Dia memandang lurus ke depan, seolah sedang memikirkan hal yang berat. "Maaf, Riz. Kata-kataku mungkin membuatmu tidak senang." Aku cepat-cepat meminta maaf. Jujur, aku tak ingin membuatnya tersinggung apalagi sedih. Sekali lagi, perasaannya begitu berarti untukku sekarang. "Gak apa-apa kok, Mas. Sebenarnya aku ingin melupakan ibu. Namun, andai kami bisa berjumpa lagi, kuharap hubungan kami bisa membaik. Setidaknya aku bisa memaafkan kejadian masa lalu." Tanganku langsung meraih jemarinya. Menggenggam erat telapak yang terasa agak kasar khas pekerja keras milik Risa. Mencoba untuk mentransfer sebuah kekuatan untuk wanita tangguh tersebut. Aku juga ingin bisa memaafkan Abah. Mungkin kita harus sama-sama berjuang untuk melakukan itu. Aku jadi teringat dengan sosok Abah. Mungkin, sudah waktunya kami untuk saling berbaikan. Hatiku sudah saatnya untuk menerima apapun keadaan Abah dan masa lalu yang pernah terjadi di antara kami berdua. Sebab, sudah tak ada artinya lagi untuk mendendam. Usia semakin bertambah, jatah hidup pun otomatis berkurang. Aku jadi takut kalau salah satu di antara kami mati duluan, kami belum sempat untuk saling membuka hati dan menjalin kedekatan selayaknya ayah dan anak. "Iya, Mas. Aku juga sudah lelah membenci. Namun, kalaupun ibu mau menerimaku. Kalau tidak, ya, sudah. Mungkin aku yang harus menerima kenyataan bahwa aku sekarang tak punya siapa-siapa lagi di dunia ini." Suara Risa terdengar pasrah. Ada kegetiran yang sangat kental di tiap baris kalimatnya. "Kamu masih punya aku, Riz. Aku adalah orang pertama dan terakhir yang akan terus membahagiakanmu sampai kapanpun."
Aku sampai terhenyak sesaat. Kok, bisa aku berkata seromantis ini? Seketika mukaku panas. Tanganku gemetar dan langsung melepaskan genggaman kepada telapak milik Risa. Fadi, mengapa kata-katamu sangat picisan? Makasih ya, Mas. Aku nggak menyangka sama sekali kalau kita bisa sedekat ini. Sungguh, ada sesuatu yang mendesak di dalam dada. Perasa cinta dan sayang yang meluap-luap. Duniaku terasa penuh warna di mana di dalamnya bermekaran bunga-bunga indah. Rasa hampa, kecewa, dan gulana yang dulu selalu menyertai, kurasa kini tinggal sebatas kenangan belaka. Riz, jujur aku tadi salat setelah kamu suruh. Gak, itu bukan aku salat karenamu. Namun, kamu seketika membuatku merasa begitu malu pada Tuhan. Aku membuatku kembali ingat bahwa aku punya Tuhan yang harus selalu kudekati sepanjang waktu. Tak lagi kurasa kaku untuk bercerita panjang lebar dan apa adanya pada Risa. Ringan sekali. Semua tanpa beban. Sungguh, Mas, tanyanya kepadaku. Iya, sungguh. Tolong ingatkan aku terus ya, Riz. Jangan bosan. Aku menoleh padanya. Mengulas senyuman lebar, lalu kemudian kembali fokus menyetir. Sama-sama ya, Mas. Aku juga belum benar. Masih banyak ibadah yang belum bisa kupenuhi secara konsisten. Namun, aku sedang belajar pelan-pelan untuk memperbaiki diri. Dosaku sudah terlalu banyak, Mas. Aku juga sangat malu pada Tuhan. Kalimat Risa benar-benar berhasil mengetuk pintu hatiku. Seketika aku merasa bahwa Tuhan memang sengaja mengirim perempuan ini ke dalam kehidupanku dengan sebuah misi dan tujuan yang sangat dalam. Jika perasaanku memang benar, betapa beruntungnya aku. Ternyata Tuhan masih mau peduli padaku. Dia masih ingin aku kembali ke jalan yang Dia ridhoi. Kita sama-sama belajar, ya, Riz. Iya, Mas. Aku inginnya, setelah bercerai nanti, bisa mendapatkan seorang suami yang baik dan taat pada agama. Agar kejadian kemarin tak terulang lagi dalam biduk rumah tanggaku nanti. Dalam hati aku bersumpah untuk terus belajar agama, mendekatkan diri pada Tuhan, dan berusaha jadi pria terbaik untuk bisa membahagiakan Risa di dunia maupun akhirat. Riz, kita sama-sama berjuang, ya. Bersambung.